Bismillahirrahmanirrahim. Ja'at atharun bi fadilati raf'is sauti bil qiraati. Telah datang atau telah ada asar yang menerangkan tentang keutamaan daripada raf'is sauti bil qiraah, mengangkat suara di dalam seseorang membaca Al-Qur'an. Wa atharun bi fadilatil israri, dan juga ada keterangan mengenai keutamaan daripada mensirkan bacaan. Jadi di dalam seseorang ini membaca Quran ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan yang pertama disebut dengan sir, yakni tidak ada yang mendengar suaranya selain dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada jahar. Jahar ini suara yang terdengar itu lebih luas daripada sir, di mana seseorang yang ada di sekelilingnya juga bisa mendengar. Seperti keadaan orang ketika sholat berjamaah, maka semua jamaah yang ada dalam satu majelis itu mendengar, itu disebut dengan jahar. Di atas jahar ada tingkatan selanjutnya, namanya adalah rofa. Ketika orang ini mengeraskan suaranya, yakni meninggikan suaranya di dalam ia membaca Quran, maka yang mendengar tidak hanya orang yang di sekitarnya, tapi lebih luas lagi jangkauannya. Qala ulama, para ulama menjelaskan, wal jam'u bainahuma, yakni menggabungkan antara kedua hal ini, baik berupa keutamaan orang yang membaca Al-Quran dengan keras dengan rofa, atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran dengan sir. Dikatakan bahwasanya annal isroro, bahwasanya sir, membaca Al-Quran dengan sir, membaca Quran dengan tidak rofa, maknanya ab'adu minar riya, itu lebih jauh daripada riya, maknanya lebih bisa terhindar daripada riya. Karena riya ini adalah beramal untuk dilihat orang, maka orang yang sir dalam membaca Quran ini tentu saja lebih aman daripada riya, sebab tidak terdengar. Fahuwa afdalu fi haqqi man yakhafu dzalik, maka membaca Al-Quran dengan cara sir ini adalah lebih utama atas orang yang takut terjerumus pada riya, maknanya dia mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada riya, maka bagi orang tersebut lebih utama membaca Quran dengan cara sir. Fa illam yakhafir riya'a, maka apabila seseorang itu tidak khawatir terjerumus pada riya, fal jahru afdalu, maka membaca Al-Quran dengan cara jahar itu yang lebih utama. Bisarti alla yu'ziya ghairahu, dengan syarat ia tidak menyakiti orang lain. Min musallin, daripada orang yang sholat, maknanya orang yang sholat tidak terganggu. Au naimin, atau orang yang tidur pada saat atau waktu di mana orang memang waktunya tidur, maknanya orang ini mengeraskan suara sampai terdengar oleh orang yang tidur sehingga orang tidur tadi terganggu. Au ghairihi ma, atau yang selain daripada kedua ini, maknanya menjaharkan suara itu menjadi utama dan afdol dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Wa dalilu fadilatil jahri, adapun dalil daripada keutamaan menjaharkan suara, annal amala fihi aktsar, bahwasanya amal di dalam membaca Quran dengan suara yang keras ini itu banyak. Wa li annahu yata'adda naf'uhu ila ghairihi, dan karenanya juga manfaatnya tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga manfaat bacaannya itu sampai pada orang lain. Wali annahu yuqizu qalbal qari'i, dan disebabkan juga yakni membaca Quran dengan jahar ini adalah membangunkan qalbal qari, hati seorang pembaca. Jadi lebih tersentuh hatinya karena ia mendengar. Wa yajma'u hammahu ilal fikri, dan bersamaan himmahnya itu juga dengan pikirannya, maknanya sejalanlah antara semangat dan yang dia pikirkan. Wa yasrifu sam'ahu ilaihi, dan memalingkan pendengarannya kepada apa yang dibaca. Jadi orang yang membaca Quran dengan rofa atau dengan jahar
itu pendengarannya akan fokus kepada apa yang dibaca. Wali'annahu yatrudun nauma wa yazidu fin nasyat. Dan juga orang ini yang membaca Quran dengan keras ini tadi tidak mudah tidur. Wa yazidu fin nasyat, juga menambah kecerdasan, menambah mudah orang mengingat ketika menghafal dan segala perkara-perkaranya. Wa yuqizu ghairahu min naimin, dan membangunkan orang lain daripada tidur. Wa ghafilin wa yunasyituhu, dan orang-orang yang lalai, orang yang senantiasa lalai, tidur sepanjang hari atau sepanjang malam, maka orang yang membaca Quran dengan suara yang keras ini manfaatnya sampai pula pada orang yang tidur, yakni membangunkan orang-orang yang lalai. Famata hadarahu syai'un min hadhihi niyati fal jahru afdalu. Maka apabila hadir salah satu daripada niat-niat ini, ketika orang ini membaca Quran dengan keras, hadir di dalam hatinya niat. Yang pertama niat atas dirinya sendiri, yang kedua niat membangunkan orang yang lalai, kemudian untuk menggetarkan hati. Apabila niat yang seperti ini yang masuk ke dalam hati orang yang membaca, fal jahru afdalu, maka membaca Al-Quran dengan cara jahar itu yang lebih afdal atau lebih utama. Jadi daripada keterangan ini kita mengetahui bahwasanya orang yang baca Quran itu sama-sama utama. Orang yang membaca Quran dengan sir itu utama karena dia lebih aman daripada riya, dan orang yang membaca Quran dengan suara yang keras, jikalau ia tidak terjerumus pada riya, maka manfaatnya bisa sampai kepada orang lain dengan catatan tidak menyakiti orang lain.